السلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan semua jamaah yang ada di rumah dalam keadaan sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan kemurahan rezeki pastinya, amin. Nah sebelum kita lanjut kita membahas tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video terlebih dahulu. Ada sempat tayangan yang viral waktu itu dia di salah satu media sosial. Ini tentang wanita yang setia memberi makan kucing liar. Ini di tayangannya. Belum lama ini viral sebuah video yang menunjukkan seorang wanita berhati baik. Di dalam video, wanita tersebut diikuti sekumpulan kucing liar di pinggir jalan. Video viral tersebut dibagikan akun Instagram @makassarinfo pada Selasa 23 Juni 2020. Semoga semua orang bisa jadi seperti ibu ini. Jangan lupa tag seorang video Denny Harun, tulis akun Instagram @makassarinfo. Video tersebut direpost dari akun TikTok milik Denny Harun. Terlihat di dalam video seorang wanita berhijab dengan pakaian panjang berjalan menyusuri jalanan yang tidak diketahui pasti lokasinya. Dalam video berdurasi 43 detik tersebut, wanita itu membawa kantung kresek di kedua tangannya. Kemudian kucing liar setia mengikuti arahnya. Tak berselang, wanita itu lalu menghentikan langkah dan berdiri di halaman sebuah bangunan. Ia kemudian membuka barang bawaannya yang kemudian langsung diserbu oleh kucing-kucing tadi. Menurut keterangan pengunggah video, ia seringkali melihat pemandangan serupa. Rupanya wanita dalam video kerap dibuntuti kucing saat melintas di jalan karena rajin memberikan makanan. Jamaah. Yeay. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini perlu ditiru nih. Tadi kita nonton sama-sama ya. Seorang wanita ini yang peduli terhadap sesama makhluknya Allah. Dan zaman sekarang ini banyak perempuan nih yang gak sadar sebenarnya ya. Memiliki cara sebenarnya ya agar bisa mengalirkan yang namanya amal jariah bagi dirinya. Nah hari ini langsung aja kita bahas sama-sama. Mengangkat tema Islam Itu Indah bagus banget. Temanya adalah amal-amal jariah para wanita. Alhamdulillah. Nah langsung aja kita bahas satu persatu nih. Yang pertama kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Ya. Ustadz Maulana mau izin ya berbicara tentang yang bisa dilakukan wanita, ternyata ini memang katanya banyak banget ya. Bisa menjadi satu amal jariah untuk mereka kapanpun dan dimanapun. Jadi harus digarisbawahi kapanpun dan dimanapun. Nah memang sebenarnya amalan apa saja Ustadz yang bisa dilakukan para wanita yang kapanpun dan dimanapun. Apakah tayangan tadi termasuk di dalamnya? Mau izin penjelasannya, tafadhol Ustadz. Makasih banyak Mas Fadli, Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustazah Nada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah, juga di penghujung tahun 2021. Semoga kita diberikan keberkahan, kemuliaan. Amin. Dan 3 bulan lagi menuju bulan suci Ramadan. Nah kalau berbicara tentang wanita dengan amalannya,
wanita dengan ibadahnya, wanita dengan kemuliaannya, wanita dengan amal jariahnya. Luar biasa, kali ini kita bahas tentang amalan-amalan jariah dari sosok yang namanya wanita. Ternyata ada yang luar biasa, yakni ketika wanita itu menyusui sehingga mengalirkan pahala jariah. Maka keistimewaan sosok wanita yang mendapatkan pahala menyusui dalam Islam. Yang pertama adalah yang jelas mengalirkan banyak pahala yang dihitung dari setiap tetesnya. Wow. Dari setiap tetesnya. Ini luar biasa loh. Makanya pahala yang luar biasa. Seandainya sosok anak akan membalas ASI dari sosok ibu yang setetes itu tidak akan bisa terbalas dengan dunia seluruh isinya. Makanya suatu kemuliaan bagi sosok wanita yang memberikan ASI eksklusif buat anaknya. Ini luar biasa loh. Makanya supaya anak mendapatkan asupan gizinya yang imunnya. Jadi ASI itu mengandung makanan. ASI itu mengandung minuman. ASI itu mengandung imun. ASI itu asupan gizi. ASI itu jadi banyak banget kemuliaannya. Maka ketika sosok wanita memberikan ASI kepada anaknya, maka dijauhkan dari siksa api neraka. Sekali lagi, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan diberikan nilai dan gizi yang terbaik untuk anaknya. Sedekah yang terbaik dari sosok seorang ibu adalah memberikan ASI kepada anaknya. Kalau bisa sampai 2 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan semua yang nonton lagi tersenyum-senyum. Wah, ternyata banyak banget pahalanya. Dan ketika dia memberikan ASI kepada anaknya, maka bernilai lebih. Lebih apa? Lebih pahedanya, lebih kemuliaannya. Jikalau dia sanggup sampai sesuai aturan dalam Al-Quran. Kalau bisa menyiapinya sampai 2 tahun. Itu tambahan kelebihan. Tapi kalau memang tidak sanggup karena perihal sesuatu dan hal, kita maklumi. Dan apalagi ketika sosok wanita itu memberikan ASI kepadanya, maka balasannya kebaikan yang amal jariah sepanjang masa. Karena ASI itu masuk ke dalam tubuh anak sehingga menjadi darah, daging dan tulang. Sehingga anak itu atas kehidupannya ada andil ibu di dalamnya. Masya Allah. Jadi amal jariah iya, itu. jadi ibu-ibu yang tadinya ada niat, saya gak mau nyusuin anak saya, air nyesel. Sekarang saya susuin aja deh, karena setiap tetesnya ternyata dihitung pahala, Masya Allah. Dihitung pahala, dan ada 5 air yang tidak mungkin dibalas. ASI, air ketuban, air keringat, air mata, kemudian air darah nipas. 5 ini tidak mungkin bisa terbalas. Terima kasih banyak Ustadz Maulana sudah mengingatkan semuanya nih ya, bicara masalah jariah yang bisa dilakukan oleh para wanita. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Yang berikutnya katanya amal jariah ini bisa mengalir ketika merawat atau memelihara sesuatu Ustadz Syam. Ini yang dirawat apa? Suaminya kah yang dirawat atau itu sesuatu? juga sebenarnya. Itu juga ya. Kamu mau izin penjelasannya tafadhol Ustadz Syam. Silakan. Maulana, tabi guru Ustaz Zanada, Mas Fadli serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka insya Allah sedekah jariah selanjutnya yang bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki tapi juga bisa dilakukan oleh seorang wanita. Ada satu ayat di dalam Al-Quran bagaimana wanita komplain kepada baginda Nabi SAW. Kepada para wanita ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laki-laki sholat berjamaah ke masjid, laki-laki ikut berjihad. Bagaimana mungkin kami wanita ini bisa menandingi daripada amalan para lelaki? Ternyata banyak sekali amalan-amalan yang bisa juga dilakukan oleh para wanita. Maka Al-Quran mengatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
Maka janganlah kalian merasa iri terhadap yang lainnya. Laki-laki jangan iri kepada perempuan, perempuan jangan iri kepada laki-laki. Subhanallah. Maka amalan apakah itu? Sedekah apa itu? Merawat apa dan memelihara apa? Maka subhanallah, salah satu pekerjaan yang paling mulia dan paling utama menurut daripada Yusuf Qaradawi adalah menanam, memelihara dan juga merawat sebuah pohon. Apa yang dicuri darinya? Apa yang dicuri daripada pohon tersebut dan apa yang diambil oleh binatang dari pohon atau tanaman tersebut, yang dimakan oleh burung-burung daripada tanaman tersebut, apalagi dimakan oleh manusia daripada tanaman tersebut, maka itu semua bernilai sedekah bagi si penanam tadi, bagi yang merawat tadi, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi bukan sampai orangnya meninggal, berarti dia akan menjadi sedekah jariah bagi siapa saja yang menanam pohon. Saking pentingnya menanam pohon atau merawat dan memeliharanya, bahkan kalau sudah mendekati hari kiamat, kata baginda Nabi SAW, mepet nih, ternyata udah kiamat. Misalnya kiamatnya belum nyampe ke Indonesia misalnya, tapi udah terjadi kehancuran di mana-mana. Udah terdengar kabar, udah muncul Imam Mahdi misalnya. Bahkan kalau engkau punya benih di tanganmu, maka kalau engkau sempat menanamnya, maka tanamlah. Saking pentingnya yakni menanam pohon atau merawat sebuah pohon. Subhanallah. Maka sedekah yang dimaksud sedekah jariah dalam menanam, memelihara, yakni daripada pohon dan tanaman. Bukan main, pohon ini bisa yakni membantu bermanfaat bagi oksigen. Bagaimana dia membantu untuk menahan erosi daripada banjir dan longsor. Bagaimana pohon ini bisa bermanfaat bagi kehidupan yang ada. Subhanallah. Daripada batangnya, daripada buahnya, daripada daunnya, semuanya bisa bermanfaat bagi manusia dan semuanya bisa bermanfaat bagi semua makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua bernilai sedekah. Biasanya kita mikir nih, sedekah kita apa ya? Oh, sedekah uang kepada orang lain. Ini sedekah kepada binatang pun Allah hitung dan itu menjadi sedekah jariah. Masya Allah. Tapi kalau istri saya dia mau nanam pohon, tapi pohonnya pohon pajangan. Maksudnya pohon yang bisa dilihat doang, nggak ada buahnya. Kalau saya makan daunnya istri saya marah. Orang mahal daunnya katanya. Ya, saya tahu yang janda bolong itu kan daun-daun. Macam-macam, yang itu kan macam-macam. Kalau dibuat tapi itu tetap. Oh, itu tetap karena membuat sirkulasi udara jadi oksigen, bagus. sedekah oksigen. Pandangan mata jadi indah. Itu luar biasa. Luar biasa. Tetap ada pahalanya. Ada pahalanya. Barani aku dukung. Iya, asal jangan dilalap aja katanya ya kan. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, berbicara masalah tentang amal jariah lainnya ini atau sedekah ini justru berasal dari harta suaminya katanya. Nah, bagaimana caranya bersedekah dari harta suami yang dapat mengalirkan pahala jariah buat istrinya. Nah, kita minta penjelasan salah satunya wanita yang di sini. Ustaz Nada mohon izin. Tafadhol Ustaz Nada. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Pertanyaan yang kadang-kadang sedikit menjebak itu ya. Bagaimana ketika seorang wanita, seorang istri bersedekah dengan menggunakan hartanya suami. Jamaah sekalian yang harus difahami satu, bahwasannya mohon maaf para laki-laki, harta istri memang ini mutlak hartanya istri. Tapi harta suami di dalamnya ada haknya istri, yaitu nafkah atau nafkah. Jadi seorang istri semuanya di mana saja berada, jangan juga merasa kok suami saya nggak terbuka sih dengan hartanya, kok suami saya menyembunyikan sih hartanya nggak dikasih ke saya semuanya, karena memang ada hak kita tapi bukan semuanya. Ya, jadi ada hak kita di hartanya suami karena bentuknya yaitu nafkah. Dan kemudian bagaimana ketika seorang istri ingin mengeluarkan hartanya harta suami untuk bersedekah, artinya untuk melakukan kebaikan. Memang dalam satu pendapat mengatakan bahwasannya ketika seorang istri mendapatkan amanah ketitipan uang suami,
uang suami ya, bukan uangnya dia. Artinya yang memang sudah diberikan nafkah, uang suami dititipin sama dia, maka ada kewajiban bagi seorang istri untuk meminta izin kepada suami dalam menggunakannya. Ini pendapat yang pertama. Juga termasuk untuk melakukan kebaikan. Juga ketika untuk bersedekah misalnya. Tapi ada juga nih terjadi pada zaman baginda kita Rasulullah SAW. Bahwasannya ketika itu salah seorang wanita dari baginda Rasul yaitu Sayyidah Maimunah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengetahui bahwasannya hari ini aku telah memerdekakan budak perempuan yang aku miliki?" Artinya sudah melakukan memerdekakan budak dan mengeluarkan harta sebelum izin kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya mengeluarkan harta duluan baru izin. Nah, hal tersebut didiamkan oleh baginda Rasul. Bahkan baginda Rasul juga bertanya apakah benar hal demikian. Kemudian Sayyidah Maimunah berkata, "Betul ya Rasulullah." Oh, maknanya ketika keadaan semacam itu didiamkan oleh baginda Rasul, boleh-boleh juga. Ini ada pendapat yang lain bahwasannya ketika keadaan sangat darurat. Ketika keadaannya sangat mendesak di dalam rumah, ada orang yang datang, mohon maaf, minta-minta, atau ada orang yang sangat membutuhkan. Keluarga kita datang, kerabat kita datang, tetangga kita datang membutuhkan harta. Ini harta suami, harta titipan suami. Gimana caranya? Coba ikhtiar WA, gak bisa dihubungin. Di rumah, suami juga gak ada. Bismillah, kita bisa bersedekah dengan harta suami meskipun tidak izin terlebih dahulu. Tapi ketika sampai di rumah, langsung segera sampaikan kepada suami, "Mohon maaf bang, tadi ada yang datang, saya keluarkan harta abang, kemudian saya pergunakan untuk sedekah." Nah, jadi dari dua kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan. Satu, bahwasannya ketika kita memiliki harta, silahkan untuk bersedekah harta kita. Tapi kalau memang harta suami lebih bagus, lebih baik seorang istri izin dulu dengan suami untuk menggunakan hartanya. Dan ketika seandainya keadaan darurat suaminya tidak mungkin kita hubungi, kita keluarkan harta suami, suami pulang, kita minta izin, kita sampaikan, artinya menyampaikan bahwasannya kita sudah bersedekah, suami yang baik adalah sangat mendukung apabila istrinya mengeluarkan sedekah. Itu insya Allah istri berpahala, suami juga Masya akan Allah. berpahala. Amin, Wallahu a'lam amin ya bishawab. rabbal alamin. Jadi semangat untuk para suami ngasih duit untuk bersedekah istri. Iya, kalau sedekah istri sekali istrinya perawatan tuh kayak Ustazah Waduh, Nada, Masya cerah Allah, mukanya. tabarakallah. Masya Itu lain Allah, lagi. luar biasa. Itu lain lagi berarti ya. Aduh, kenapa Ustaz Maulana? Dari tadi Mas Padli, Komen. Ustazah Nada Tausiah komen. Wah, Ustazah Nada perawatannya perawatannya pas banget. bagus. Coba lihat sebaliknya. Ustaz Syam. Ustaz Sam, Gak dirawat. kelihatan perbedaannya. Gak gitu juga. Gak gitu juga. Banget pantesan dia, pantesan gitu. tawa. Saya tadi gini, lihat. Oh dibandingin begitu ya, Kita Masya lanjut lagi. Ustaz Syam nih izin nih ya. Ini bicara masalah Dia tentang cowok. amal jariah lainnya Ya. nih dari seorang wanita, apalagi Ustaz Syam. Ya. Bangun Mas Fadli. Bangun pagi maksudnya? Bangun Hah? pokoknya. Bangun. Maksudnya bangun rumah tangga. Ustadz Maulana bangun rumah tangga lagi. Gimana? Parah aja deh. Aku kan diam-diam. Pokoknya panjang nih yang akan Panjang. dibangun ini panjang. Oh. Jangan dibahas sekarang, nanti setelah yang satu inilah. Oke kalau gitu ya. Ustadz Maulana kayaknya bangun rumah tangga deh. Iya. saya Jangan di lihat dia rumah, Ustaz jangan Sam kemana-mana juga ya. glowing Tetap juga di Islam loh. itu indah. Iya dong, Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu Oh, bangun tadi rumah bahas itu tangga. ternyata ya. Itu tadi dibahasnya Ustazah. Iya pas banget. Iya iyalah.